Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Allahumma iyyaka na'budu wa ilaika nas'a nahfidh narju rahmatak. Allahumma inna nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jadda bil kafirina mulhiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sama-sama kita datang ke tempat ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah masih mengkaruniakan kepada kita iman. Karena sesungguhnya iman ini yang menggerakkan setiap diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Belum tentu fisiknya sehat, jasadnya kekar, bisa dia beribadah kepada Allah. Oleh karenanya kita belajar dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut para ulama sahabat ini adalah sahabat yang meninggal terakhirlah, sahabat Nabi yang wafatnya termasuk mutaakhirin, sehingga banyak dicari sahabat ini. Siapa namanya? Abu Kilabah. Abu Kilabah ini salah seorang sahabat Nabi sebagai perawi hadis, khususnya meriwayatkan hadis dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mendengar hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, karena Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang paling termasuk satu di antara 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka jalur dari Anas bin Malik itu diriwayatkan oleh Abu Kilabah. Abu Kilabah ini sahabat Nabi, tetapi subhanallah banyak meriwayatkan hadis dari jalur Anas bin Malik. Jadi mulia sahabat ini. Bapak Ibu sekalian, seperti apa kondisinya Abu Kilabah? Ternyata subhanallah, Abu Kilabah itu kondisinya dia tidak bisa melihat, tangannya buntung, kakinya juga buntung, ya, tidak bisa melihat, kaki tangan buntung. Dia hidup bersama seorang anak kecil, menemani Abu Kilabah. Barangkali kalau mau berwudu maka diambilkan oleh anak kecil ini, ya. Tapi dalam kondisi fisik yang seperti itu, subhanallah, gitu ya, termasuk yang dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya ciri orang munafik, kata Allah digambarkan dalam Al-Quran, ya, wa idza ra'aituhum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaumihim ka'annahum khushubun musannada. Kata Allah, Muhammad, kalau engkau lihat fisiknya orang-orang munafik, maka engkau pasti akan terkagum-kagum melihat fisiknya orang-orang munafik, sehat, kekar. Wa iyyaqulu tasma' liqaumihim ka'annahum khushubun musannada. Tetapi mereka hakikatnya tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu, apalagi kita yang sholat subuh berjamaah di masjid, sebagaimana hadis Nabi, siapa orang yang melaksanakan sholat subuh di masjid, maka saksikanlah fahuwa mu'min, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalil tentang ibadah di waktu subuh, ini menggambarkan satu kondisi di mana orang-orang itu insyaallah dia beriman, ya. Makanya kalau kita ingin lihat orang-orang soleh itu, ya, satu, ya, lihat, ya, di antara mereka subuhnya di masjid. Karena kata Fudail bin Iyad, nadharul mu'min ilal mu'min yajlul qalba, ya. Sesungguhnya penglihatan, ya,
bertemunya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, yajlul qalba, maka pertemuannya di antara dua orang yang beriman itu yajlul qalba, mampu mengingatkan, menggetarkan hatinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan para salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, supaya meningkatkan iman, rasa takut lagi kepada Allah, maka salah satu yang dilakukan oleh para salafus soleh terdahulu, mereka datang berkunjung kepada orang soleh di zamannya ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita saling bertemu di antara orang-orang yang beriman, mudah-mudahan yajlul qalba, mampu menggetarkan hati kita ya, sehingga kita tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur Bapak Ibu kalau kita diberikan oleh Allah kesempatan semasa hidup di dunia, kesempatan untuk banyak dan mengenal ya, berjumpa dengan orang-orang saleh. Bergaul dengan siapa saja boleh, tetapi yang tidak boleh kita lupakan ya paling tidak milikilah ya teman bergaul kita yang sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, yauma ya'udzul zalimu ala yadayhi, di hari itu maksudnya ketika Allah dihadapkan kepada mereka siksaan, yauma ya'udzul zalimu ala yadayhi, maka di antara mereka ada yang banyak menggigit jari-jari mereka, tanda menyesal. Jadi menggigit jari Pak, digigit jari-jari oleh mereka, dan mereka mengatakan yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalilan, ya Allah kenapa semasa hidup di dunia aku tidak bergaul dengan si fulan. Kenapa? Karena mereka menyaksikan betul mungkin amal solehnya biasa-biasa saja, tetapi karena senantiasa kita dekat dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh, maka orang soleh ini yang kemudian datang di hari kiamat jadi syafaat penolong. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, ada orang yang tadinya mau masuk ke dalam neraka disebabkan karena teman yang saleh, maka Allah perintahkan kepada Jibril angkat orang itu dan masukkan bersama-sama ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di waktu yang sangat istimewa, yaitu berada di 10 pertama di bulan Zulhijjah Pak ya. Tanggal berapa kita Pak sekarang? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 di bulan Zulhijjah ya. Ada hadis Nabi SAW supaya kita memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena amal solehnya kita di 10 pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana hadis Nabi SAW, ma min ayyamin al-a'malu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ya, tidak ada hari-hari di mana orang berbuat amal soleh kecuali amal solehnya itu lebih Allah cintai ketimbang amal soleh yang dilakukan di luar waktu itu. Kapan? Yakni yaumul asyr, yaitu amal soleh yang dilakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan di antara sahabat bertanya kepada Nabi, qalu wala jihadin fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad juga tidak bisa menyamai amal solehnya seseorang di 10 pertama di bulan Zulhijjah? Qala wala jihadin, termasuk jihad pun tidak bisa menyamai amal solehnya seseorang di 10 pertama di bulan Zulhijjah, kecuali yang menyamai amal solehnya seseorang di 10 pertama di bulan Zulhijjah itu adalah rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'. Jika orang itu keluar dari rumahnya membawa harta dan jiwanya lalu tidak balik lagi, artinya syahid, hartanya habis, baru orang yang seperti itu pahalanya menyamai amal solehnya seseorang di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Apa itu amal soleh Pak? Ya, salat amal soleh bukan? Saum amal soleh. Para ulama memahami tentang amal soleh itu berbeda pendapat. Ya, kalau salat, amal soleh, salat, saum, haji, ya,
Itu ada sebagian ulama yang memaknainya bukan amal soleh itu, tetapi itu iman. Apa Pak? Iman. Sehingga kalau kita memahami tentang definisi iman, Pak, apa itu iman? Maka definisi yang pertama apa? Tasdiqun fi qalbi, membenarkan dalam hati. Yang kedua, ya, al-iqraru fil lisan, mengikrarkan dalam lisan. Yang ketiga, dibuktikan dalam amal. Maka kata para ulama, kalau kita memahami sholat, kemudian saum, ya, khususnya rukun-rukun Islam, itu dikategorikannya bukan amal soleh, tetapi dikategorikannya kepada iman. Maka siapa orang yang meninggalkan sholat, bainal mu'min wal kafir, ya, antara mu'min dan kafir itu dilihat dari sholat. Begitu juga siapa orang yang meninggalkan saum 1 hari saja dengan disengaja, bahwa kafir, maka sesungguhnya dia telah kafir. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Pak, kadang Allah menyebut sholat itu dengan iman. Seperti hanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 141-42. Ayat ini berbicara tentang perubahan kiblat. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Ya. Jadi saat itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad bersama kaum muslimin datang ke Madinah karena perintah salat itu sudah ada di akhir ketika periode Mekah. Nabi Isra Mi'raj itu kan datang perintah salat, ya. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sholat. Tetapi sholatnya Nabi kemana? Ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Karena kiblat pertama kaum muslimin itu bukan Masjidil Haram, tetapi Aqsa. Nah, ketika Nabi sholat, kiblatnya ke Masjid Aqsa ataupun Baitul Maqdis, maka saat itu orang-orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Madinah duluan memperolok-olok Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga perolok-olokan orang Yahudi Allah abadikan dalam ayat ini. Sayaqulus sufaha'u minan nas, gitu. Ya. Apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi? Muhammad ini katanya ajaran yang dibawanya baru, tetapi kenapa Nabi Muhammad dan umat Islam itu sholatnya, kiblatnya kepada tanah suci mereka? Karena Baitul Maqdis, ya, itu sudah jadi kiblat orang-orang Yahudi. Ya, maka disebutkan dalam riwayat suatu saat Nabi SAW sampai berdoa kepada Allah, doanya kepada Allah minta kiblat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, supaya minta kiblat Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu tepat, ya, pada, ya, masih awal-awal periode Nabi di Madinah, ya, kalau tidak salah di bulan Sya'ban tuh, ya, di bulan Sya'ban turun ayat, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, palingkan wajahmu, ya, kiblat, ya. Ketika itu Nabi sedang melaksanakan sholat apa? Zuhur. Ya, 2 rakaatnya Nabi ke Masjidil Aqsa, maka setelah itu 2 rakaatnya dipalingkan disuruh oleh Allah dipalingkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Ya. Nah, akhirnya senang tuh kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, bahagialah karena punya kiblat. Nah, tetapi saat itu orang-orang Yahudi, ya, mengatakan, kasihan, jadi sholatnya kemarin ke Masjidil Aqsa itu sia-sia, ya, sia-sia. Tetapi Allah katakan, lihat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Bahasanya pakai iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksudnya iman kalian? Kalau kita lihat tafsir, makna iman di sini adalah salat. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa salat, haji, gitu kan, kemudian yang sifat rukun Islam itu dimasukkannya dalam iman. Adapun amal soleh, amal itu perbuatan, soleh itu yang baik. Jadi kalau kita melakukan amal soleh kayak gini, illal ladzina amanu wa amilus sholihah, maka ulama mengatakan wa amilus sholih di sini adalah perbuatan baik yang Allah ridhai. Itu adalah amal soleh. Jadi subhanallah, Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang melakukan amal soleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, amal solehnya saja kayak begini, Pak. Amal yang termasuk amal soleh itu, Bapak senyum di hadapan saudara kita. Ibadah bukan, Pak? Amal soleh bukan?
Amal soleh. Karena Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kalian di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kalau kita tidak punya duit, sedekahnya begitu, Pak. Seserian di hadapan batur. Enggak juga begitu ya. Tapi kata Nabi, senyum kalian di hadapan saudara kalian itu adalah sedekah. Maka senyum adalah amal soleh. Jadi subhanallah Pak, kalau kita lihat dalil ini dikaitkan amal solehnya kita, senyumnya kita di 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu, Masya Allah, itu pahalanya sama dengan orang yang jihad dengan membawa seluruh hartanya, lalu kemudian dia syahid dan hartanya habis. Jadi subhanallah, ini keutamaannya di di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita masih ada waktu ya, 5 hari lagi yang sampai Allah bersumpah Pak ya. Walayalin asyri, Allah bersumpah demi waktu yang 10. Artinya kata para ulama, Allah bersumpah demi waktu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan ada ulama Pak yang membanding-bandingkan antara Ramadan dengan bulan Dzulhijjah Pak. 10 akhir Ramadan dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ada ulama yang mengomentari, ternyata 10 bulan Dzulhijjah ini lebih utama ketimbang 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa alasannya Pak? Di 10 terakhir di bulan Ramadan ada pahala apa? Lailatul Qadar. Apa pahala Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah di 10 di hari di malam Lailatul Qadar ataupun di Lailatul Qadar itu, maka kebaikan kita yang Allah berikan itu sampai 1000 bulan, Pak. Ya. Tetapi kata para ulama, kalaupun kita mendapat kebaikan 1000 bulan, tidak ada dalil yang jelas ya menyebutkan bahwa kita bisa masuk surga tanpa dihisab. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan 1000 bulan itu, bisa jadi dihisab setiap kebaikan-kebaikan kita, amal soleh ibadah kita dihisab. Tetapi kalau keutamaan Dzulhijjah itu sama dengan orang yang syahid di jalan Allah. Sementara kata Nabi SAW, orang yang syahid di jalan Allah itu masuk surganya tanpa hisab. Ada juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan kenapa Dzulhijjah ini sangat istimewa, sangat utama, karena di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu terangkum seluruh ibadah-ibadah pokok dalam Islam. Ya. Jadi pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu terangkum ibadah-ibadah pokok dalam Islam. Apa ibadah pokok? Salat. Di bulan Ramadan ada salat? Ada salat ya. Salat tarawih. Sunnah kita kalau wajibnya otomatis setiap saat wajibnya. Kita lihat yang sunnahnya salat. Di bulan 10 terakhir Ramadan ada salatnya, yaitu salat tarawih. Sekarang di 10 awal bulan Dzulhijjah ada salatnya Idul Adha. Yang kedua salat zakat, ya, ibadah sosialnya, ya, sedekahnya. Di 10 terakhir Ramadan ada zakat, ya. Di 10 awal Dzulhijjah ada apa? Kurban. Hadis Nabi SAW, sedekah yang paling utama itu adalah kurban. Disebutkan, ya. Jadi ada ibadah sosialnya. Lalu kemudian ada apa lagi? Saum. Di bulan Ramadan saum jelas ada ya. Di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ada saumnya? Ada juga saumnya. Jadi ibadah pokok terkumpul. Yang tidak ada di Ramadan apa? Haji. Haji ibadah pokok bukan? Ibadah pokok dalam Islam, masa disebut rukun Islam. Di Ramadan salat, saum, ya, ibadah hartanya ada tapi hajinya enggak ada. Di 10 pertama di bulan Dzulhijjah semua terangkum, termasuk sampai hajinya juga ada, gitu. Nah, makanya termasuk kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini yang disebut istimewanya bulan Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang bulan Dzulhijjah, pada kesempatan ini saya ingin mengutip beberapa ayat yang ada hubungannya dengan seorang kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam, ya. Kita mengingatkan kembali, sesungguhnya kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim itu Allah sebutkan di beberapa ayat, ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, sampai di juz 30 pun ada tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dalam surah ada nama tersendiri, khususnya surah Ibrahim yang ke-14, ya. Nah,
Saya hanya mengangkat beberapa ayat, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ibrah bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah. Ya, jadi semua nabi ini contoh Pak, tauladan. Ya, semua nabi ini contoh tauladan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, hanya ada 2 nabi yang Allah khususkan di dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah katakan 2 nabi ini contoh tauladan. Siapa 2 nabi ini? Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan ya perjumpaannya nanti dengan Allah di hari akhir. Yang kedua, Pak, siapa nabinya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kalimatnya juga sama, kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah beserta orang-orang yang menyertainya. Siapa orang yang menyertai Nabi Ibrahim di sini? Kata para ulama, yang paling dekat, yang paling menyertai Nabi Ibrahim, membersamai Nabi Ibrahim itu adalah keluarganya. Itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab, kalau ada kata uswah, uswatun, itu sesungguhnya sudah menunjukkan contoh yang baik, Pak. Jadi kalau ada mudah-mudahan jadi uswah, tauladan, itu positif. Uswah itu. Jadi kalau kita mendengar kata uswatun, maka kata uswatun itu menunjukkan ya pesan positif, contoh yang baik. Tetapi di dalam ayat ini kata para ulama, Allah melengkapinya dengan kata hasanah. Uswatun hasanah. Kalau saja dengan kata uswah sudah cukup, kata para ulama, contoh yang baik. Pada diri Nabi Muhammad, pada diri Nabi Ibrahim adalah uswah, tauladan. Tetapi ayat ini Allah melengkapinya dengan kata hasanah. Itu menunjukkan kesempurnaan dalam ketauladanan. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ada beberapa ayat yang mudah-mudahan kita coba tadabburi, kita pelajari ya, beberapa ayat ya. Ada banyak ayat sesungguhnya di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada kesempatan di bulan Dzulhijjah ini kita kembali mengingatkan akan sosok manusia, makhluk pilihan Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran sebagai contoh tauladan. Yang pertama, Quran surah Al-Imran ayat yang ke-33, Pak, Bu. Al-Imran ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-33 ini, Allah menyebutkan, "Innallaha astafa", sesungguhnya Allah telah memilih. Siapa yang Allah pilih dalam ayat ini? Adam. Siapa, Pak? Siapa Adam di sini? Nabi. Manusia pertama Adam. Yang kedua wa Nuhan. Siapa? Nabi Nuh, ya, Nuh. Kemudian wa ala Ibrahim. Siapa? Keluarga Ibrahim. Wa ala Imrana. Keluarga Imran. Lihat, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang pertama dalam ayat ini kata para ulama, Nabi Ibrahim Allah khususkan, ya, Allah khususkan dari Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kenapa? Ketika Allah menyebut Adam, ketika Allah menyebut Nuh, Allah hanya menyebut namanya langsung. Innallaha astafa Adam. Enggak disebutkan keluarga Adam. Nuh juga disebutkan langsung. Tetapi ketika Allah menyebutkan dua lagi, Ibrahim dan Imran,
Allah enggak menyebut langsung namanya, tetapi Allah sebutkan keluarganya. Ala Ibrahim wa ala Imran. Apa maknanya? Kata para ulama, sesungguhnya kelebihan Ibrahim di ayat ini Allah lebihkan bukan hanya Nabi Ibrahimnya, tetapi juga keluarganya. Maka di ayat tadi, Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, ketika Allah katakan qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya pun ada uswatun hasanah di sini. Siapa orang-orang yang menyertai Nabi Ibrahim? Yaitu orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, model Nabi Ibrahim itu menggambarkan kepada kita tentang kekompakan keluarga dalam ketaatan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita ini masuk surga tuh ya enggak sendirian. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, ya, anak-anak kita, keturunan kita pun dibersamakan kembali oleh Allah bukan hanya di dunia tapi sampai di surga. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, kemudian diikuti oleh keturunannya yang beriman, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka mereka Allah akan kumpulkan kembali bukan hanya di dunia tapi di surga. Ya. Itu pelajaran daripada Nabi Ibrahim. Subhanallah, Pak. Kekompakan dalam ketaatannya luar biasa. Kita coba bandingkan dengan Nabi Nuh lah. Nabi Nuh punya keluarga, Pak. Ada istrinya, ada anaknya. Di saat anaknya Nabi Nuh alaihissalam dalam keadaan celaka lah ya, menghadapi satu kondisi ya, dan akan terjadi musibah. Lalu kemudian datang Nabi Nuh alaihissalam dan disampaikan kepada anaknya. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, "Nak, yuk naik perahu, sebentar lagi akan datang banjir besar." Berarti apa? Ungkapan Nabi Nuh kepada anaknya, menyampaikan kepada anaknya supaya anaknya selamat dari kematian. Betul tidak? Orang tua mengajak anak supaya anak itu selamat dari kematian, mestinya apa, Pak? Mengikutinya ya. Tetapi lihat jawaban anaknya Nabi Nuh, ya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kata anaknya Nabi Nuh alaihi salam, "Ayah, aku tidak akan mau naik ke perahumu kalau seandainya nanti ada air, ada badai air besar itu, sa'awi ila jabalin, aku cukup menaiki gunung, ya'simuni minal ma, supaya terhindar dari air itu." Padahal Nabi Nuh mengajak anaknya supaya apa? Selamat dari kematian. Beda dengan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim itu mengajak anaknya bukan selamat dari kematian, tetapi mengajak anaknya supaya mati. Semuanya mengajak anaknya supaya mati, dan matinya juga dibunuh, disembelih, Mak. Ya. Tapi karena kekompakan dalam ketaatan kepada Allah, ya. Ya. Pak, kalau kita ngajak anak mati, ya, kira-kira umumnya, Pak, orang tua kalau mengajak anaknya mati, pasti anaknya pasti akan mengingat. Nah, oh iya dah, pusing nih zaman sekarang, zaman Covid inilah segala susah gitu. Udahlah kita terjun dari gedung lantai 12. Oh, ngajak mati kan? Ya. Kalau orang tua mengajak mati anaknya, ya, wajar secara umum anak akan menolaknya. Ini mah coba Nabi Nuh mengajak anaknya supaya selamat dari kematian ditolak, tetapi subhanallah Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak anaknya supaya mati, dan matinya disembelih. Lihat, saking kompaknya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa jawaban anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni
insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail, apa jawaban Ismail? Wahai ayahku, kalau itu Allah kehendaki, coba laksanakanlah, jangan ragu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu Pak, pelajaran yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim, bukan hanya namanya Ibrahim saja, tetapi Allah pilih dengan keluarganya. Kenapa? Kata para ulama, ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim enggak bisa dilepaskan dengan keluarganya, karena Nabi Ibrahim adalah sosok keluarga yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, bagaimana Ibrahim dan keluarganya kompak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun dengan ujian yang sangat berat. Makanya Imam Ibnu Taimiyah, Pak, di dalam kitabnya disebutkan dua nabi yang bisa menuntaskan tugas kerisalahan yang sempurna, ada dua nabi, Pak. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Jadi semua nabi itu kan mendapatkan risalah, Pak, ya. Risalah. Nabi Ibrahim itu ketika mendapat risalah, Nabi Ibrahim wilayah dakwahnya untuk menyampaikan risalah itu di 3 tempat. Yang pertama di Babilonia, kata Imam Ibnu Taimiyah. Babilonia itu daerah Irak, Pak, kurang lebih. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud, itu di Babilonia, ya. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, itu terjadi ketika Nabi Ibrahim tugas dakwah risalahnya di Babilonia, Irak. Habis dari Babilonia, lalu kemudian Nabi Ibrahim ke Palestina, ya. Yaitu ke Israel atau Bani Israel, Palestina, gitu. Nah, ketika Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul yang membawakan risalah, maka dalam waktu yang bersamaan pun ada nabi, Pak. Ada nabi, ya. Yang bersamaan, seorang nabi yang Allah angkat bersamaan dengan Nabi Ibrahim, salah satunya adalah Nabi Lut alaihi salam. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu ada di wilayah Palestina, nah di perbatasan antara Palestina ada Jordania, ya. Kalau Nabi Lut, ya, ada satu lembah nih, lembah itu yang membatasi antara Palestina dengan Jordania. Nah di lembah itu lembah Lut, ya. Jadi dekat jaraknya sungguhnya antara Nabi Ibrahim di Palestina dengan Nabi Lut. Nabi Lut mengetahui bahwa ada seorang nabi namanya Ibrahim, hanya cukup mengetahuinya. Tetapi ajaran yang diikutinya bukan ajaran Nabi Ibrahim, tetapi ajarannya Nabi Lut alaihissalam. Ya, ini menggambarkan, kata para ulama, bahwa Nabi dulu diutus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ke umatnya masing-masing. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdakwah di Palestina, Nabi Lut berdakwah di lembah itu, gitu, ya. Di Palestina. Lalu terakhir kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, wilayah dakwahnya ada di Mekah. Jadi ini tiga wilayah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama di Babilonia, yang kedua di Palestina, yang ketiganya di Mekah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan dua nabi yang sempurna dalam menuntaskan risalahnya itu ada dua nabi. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 124. Kata Allah, "Wa idzibtala Ibrahimu rabbihi bikalimatin fa'atammahunna." Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Apa maksudnya beberapa kalimat? Kata para ulama tafsir, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah dan beberapa larangan, fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menuntaskan itu semuanya dengan sempurna. Nah, makanya disebutlah dua nabi yang menuntaskan risalah dengan sempurna. Ini pelajaran dari ayat yang tadi saya sampaikan, Quran surat Ali Imran ayat yang ke-33. Yang kedua, Pak, Allah Subhanahu wa taala abadikan lagi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, Pak. Ini juz ke-27. Jadi kisah tentang Nabi Ibrahim itu ada di beberapa surah.
Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimul mukramin? Idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim." Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang Allah abadikan tentang Nabi Ibrahim dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 dan ayat selanjutnya. Kata Allah, lihat Bu, Pak. Ya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Telah datang kepadamu Muhammad. Ya. Telah datangkah kepadamu wahai Muhammad tentang kisah. Kisah siapa? Nabi. Ya, tentang kisah tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dhaif ini tamu. Tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tamunya itu dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat tafsirnya, Pak, Bu. Jadi satu saat ada tamu, ya. Ada tamu di malam hari, ya. Bahkan Imam Ibnu Asy-Syaukani menyebutkan tamu ini asing datang di malam hari kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian tamu ini faqalu salam. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi Ibrahim dan mengucapkan salam. Lalu kemudian dijawablah oleh Nabi Ibrahim jawaban salamnya, Bu, Pak. Ketika Nabi Ibrahim buka pintu malam hari, datang tamu enggak dikenal. Ada banyak riwayat menyebutkan beberapa orang, ada yang menyebutkan 2 orang tamu ini datang. Di malam hari, Bu, datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Pas Nabi Ibrahim membuka pintunya, ternyata yang dilihat orang enggak dikenal, asing, Bu. Malam hari. Imam Asy-Syaukani menyebutkan inilah kelembutan Nabi Ibrahim ketika menerima tamunya. Tamunya datang di malam hari, lalu tamu ini enggak dikenal. Nabi Ibrahim enggak sampai enggak mengatakan begini, dari mana, siapa kamu, dari mana kamu. Bu, kalau kita datang, kedatangan tamu enggak dikenal, apalagi malam hari, kira-kira apa? Respon kita apa? Curiga. Betul enggak? Respon kita curiga, mungkin kita akan banyak bertanya. Tapi enggak, Nabi Ibrahim dia mikirnya enggak begitu. Ini tamu, saya enggak mengenalnya. Kayaknya tamu ini dari perjalanan jauh, ya, asing. Nabi Ibrahim enggak banyak bertanya kepada tamunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mempersilahkan tamunya, Bapak Ibu sekalian, untuk memasuki rumahnya. Setelah masuk, duduk, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Nabi Ibrahim langsung segera datang menemui Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wahai istriku, di rumah kita ini ada makanan terbaik apa? Karena ada tamu tuh. Ya. Kata Sarah, wahai suamiku, di kita tidak ada makanan, hanya daging apa, anak sapi lah, anak sapi, ya. Lalu kemudian kata Nabi Ibrahim, kalau begitu sembelih anak sapi itu, ya, bi'ijlin samin, ya, disembelih anak sapi itu, lalu kemudian dipasak, Bu, dihidangkan. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu dan menghidangkan daging yang terbaik, bi'ijlin samin. Pak, kalau kita kedatangan tamu di malam hari, gesma lagi nundutan, ngantuk, ya, kira-kira yang kita hidangkan apa, Pak? Saayana, weh, ya, saayana, Pak. Tapi enggak dengan Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan Bapak Ibu sekalian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, siapa yang mengaku dirinya beriman kepada hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah memuliakan tamu. Suka kita enggak, Bu? Datang tamu, kalau Pak, wajar kalau tamu yang datang itu saudara kita atau teman dekat kita, orang yang kita kenal, kemudian kita akan memberikan hidangan yang terbaik. Betul nggak, Pak? Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya tamu yang datang ke rumah itu orang yang nggak dikenal, junjungannya,
kita nggak tahu siapa yang datang itu, kira-kira kita akan memberikan hidangan yang terbaik nggak, Pak? Oh, paling seayana, kalaupun tidak dikasih air putih mungkin. Tapi subhanallah Pak, Bu, ini tamunya nggak dikenal. Ya. Nggak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Dari mana asalnya nggak dikenal. Tapi Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim sampai memotong anak sapi yang dagingnya masih lembut, lalu kemudian dipasak daging anak sapi itu dan dihidangkan kepada tamu ini. Apakah ini bukan kebaikan, Pak? Datangnya di malam hari. Masya Allah. Nah, makanya kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, memuliakan tamu itu memang ada fikihnya, Pak. Jadi kalau kita datang tamu, Pak, maka kewajiban kita itu akram. Apa akram? Memuliakan, ya. Sejauh mana memuliakannya, Ustadz? Kata para ulama, kalau tamu itu, ya, tamu siapa saja, Pak, Bu, ya. Kalau tamu itu datang kepada kita, ini akromnya kita terhadap tamu itu, memuliakannya kita terhadap tamu supaya ini bernilai ibadah, maka Bapak Ibu sekalian, kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, ada yang menyebutkan kewajiban seseorang untuk memuliakan tamunya itu ada batasan waktunya 3 hari, Pak. Jadi kalau ada datang tamu nih sehari misalnya, kita muliakan. Bagaimana memuliakannya? Memberikan yang terbaik, hidangannya yang terbaik. Lalu kemudian tamu itu nginep hari yang kedua, maka akram lagi, muliakan, berikan yang terbaik, termasuk hidangannya. Datanglah nginep lagi sampai 3 hari, maka berikan lagi yang terbaik. Tapi kalau tamu itu lebih dari 3 hari, maka setelahnya kata para ulama, maka berikanlah sekemampuan kita. Ya. Kenapa? Tamu juga harus mikir, jangan sampai memberatin yang punya rumah, gitu kan? Bahkan betul, Pak, kata para ulama, kalau 3 hari, ya, 3 hari kemudian kita tidak lagi mampu untuk memuliakan tamunya, bisa mengusirnya, Pak. Betul. Kadang-kadang gitu, ya. Jadi ada batasnya. Tapi kalau kita masih bisa memuliakannya dan kemampuan sesuai dengan kemampuan kita, silahkan kita muliakan itu. Tapi kalau seandainya, karena kan punten, Pak, ya, kadang bisa jadi ya yang tamu teh sok ngariweuhkeun anu punya rumah misalnya begitu, tidak punya kemampuan lagi untuk memuliakan, maka kata para ulama kita boleh mengusirnya tamu itu. Tapi dengan yang baik-baik gitu. Itu. Kembali Bapak Ibu sekalian ke ayat tadi. Tamu yang enggak dikenal, ya, datangnya dari mana? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, di malam hari. Setelah kemudian dipasak itu dagingnya, lalu kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, faqarrabahu ilaihi. Ya, lalu kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada tamunya. Tetapi apa yang terjadi, Pak, Bu? Tamunya itu enggak mencicipi hidangan yang sudah dibuatnya oleh Nabi Ibrahim dan istrinya sedikit pun. Nah, ini juga terbalik, Pak, ya. Pak, kalau ada orang yang memuliakan tamu, bentuk kebaikan tamu kepada yang memuliakan, maka kita membahagiakan yang punya rumah itu sehingga orang itu senang. Caranya apa? Caranya Bapak Ibu sekalian, kita makan makanan yang dihidangkan. Tetapi ini tamu, udah mah dihidangkan makanan yang terenak, yang terlezat saat itu oleh Nabi Ibrahim, ya, sampai Nabi Ibrahim mengatakan, qala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kenapa tamunya ini enggak makan, ya. Yang pertama ada yang menyebutkan begini, ketika si tamunya mau makan, Pak, ya, jadi si tangan itu nggak napak, Pak, ya, lepas gitu. Jadi kayak mau ngambil makanan teh nggak keambil, Pak, ya, karena tamunya ini bukan manusia, makhluk halus, gitu. Ada yang gitu. Tetapi yang paling masyhur, ya, yang paling masyhur, kenapa si tamunya ini nggak makan? Karena memang tamunya ini bukan manusia, malaikat yang tidak membutuhkan makanan, ya. Jadi ibu bapak sekalian, tamunya ini 2 malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ketika dihidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim kepada tamunya, Nabi Ibrahim ketakutan, Pak. Ditinggali, Pak, dari seluruh badannya sampai kakinya teh nggak napak, Pak. Udah mah datang malam hari, nggak dikenal, pas lihat kaki teu napak, kabayang teh punya. Takutnya kayak gimana?
Ya. Ya, Masya Allah. Sampai Allah katakan dalam ayat ini, ya, fa'aujasa minhum khifatan la takhaf, kata Allah. Nabi Ibrahim saking ketakutannya, Pak, lihat tamu itu. Yang tadinya mau memuliakan tamu, tetapi si tamunya enggak mau makan, dilihat kakinya tenapak, sieun sehari teh Nabi Ibrahim. Ketakutan, Pak, ketakutan yang sangat teramat. Pak. Pak, kalau kita masih punya kesempatan untuk lari, ini mah udah diriung ku tamuna tuh, nggak bisa kemana-mana. Maka tamunya mengatakan, siapa tamunya? Malaikat. Kata malaikat, ala la takhaf, jangan takut, jangan takut. Wa tubashiruhu bighulamin alim. Kedatanganku ke tempat ini, kata malaikat, kedatanganku ke tempat ini, aku ingin memberikan kabar gembira kepadamu. Apa kabar gembiranya? Allah akan karuniakan kepadamu seorang anak yang saleh. Ya, seorang anak yang saleh. Siapa namanya? Ishak. Bapak Ibu sekalian, kisah Sarah itu persis dengan kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria istrinya mandul, usianya 60 tahunan, persis juga kayak Sarah. Usianya udah sepuh, mandul, ya. Pokoknya mustahilah punya anak, tetapi malaikat memberikan kabar gembira atas ketentuan Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa Sarah akan punya seorang anak setelah menanti 20 tahun lamanya. Lalu kemudian Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang soleh yang bernama Ishak. Masya Allah. Apa pelajarannya kira-kira, Bu? Kalau kita lihat kisah yang Allah abadikan dalam Quran surat Az-Zariyat, ya, ayat yang ke-24 dan ayat yang selanjutnya ini, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang boleh jadi Bapak Ibu, ya, sesuatu yang kayaknya kita mustahil gitu kan untuk mendapatkannya, maka Bu, Pak, jangan sampai bosan kita melakukan yang terbaik. Ya, melakukan yang terbaik. Bagaimana kebaikan Nabi Ibrahim di sini? Memuliakan tamu. Maka Allah abadikan Bapak Ibu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-125. Kata Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalilan, yang menjadikan Nabi Ibrahim Allah cintai, kekasihnya Allah, ya, Khalilur Rahman. Apa penyebabnya? Wahwa muhsin, karena pada diri Nabi Ibrahim senantiasa berbuat kebajikan. Ya, itu pelajarannya. Yang terakhir, satu ayat lagi saya angkat terakhir, ya. Maupun ada banyak ayat. Ini ayat yang terakhir ini Quran surah Ibrahim nih. Ya, ini Quran surah Ibrahimnya ayat yang ke-37. Ini hikmah di ayat yang ketiganya, ya. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in. Ya, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas, ya, tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allakum tashkurun. Quran surat apa tuh? Ibrahim ayat ada 5, Pak, lihat. Kalau kita ingin kayak Nabi Ibrahim, Pak, lihat ayat ini. Ada 5 contoh, ya, yang ada pada diri Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Yang pertama, lihat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in. Ungkapan yang pertama, lihat. Pelajaran yang pertama, ketika Nabi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya biwadin. Wadin itu lembah, Pak. Lembah ghairi dzi dzar'in, lembah yang tanpa ada tanaman, tanpa ada tumbuhan di sana, tanpa ada air. Tetapi yang dipilih, lihat ungkapannya, inda baitikal haram. Nabi Ibrahim menempatkan anak istrinya di lembah tandus gersang, gak ada tumbuhan makanan. Inda baitikal haram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Apa pelajaran yang pertama kata para ulama? Ya, inda ka baitil haram. Nabi Ibrahim tidak peduli dengan tempatnya itu tandus, tempat itu nggak ada tanaman, tempat itu nggak ada tumbuhan, tetapi yang dipedulikan oleh Nabi Ibrahim, inda baitikal haram, yang penting berada di rumah yang Allah muliakan. Maka kalau kita ingin belajar dari kisah keluarga Nabi Ibrahim, dari ayat ini yang pertama yang kita bisa ambil ibrah adalah Ibrahim dan keluarganya itu masjid oriented. Pak,
Nabi Ibrahim lebih memilih inda baitikal haram. Enggak peduli tanahnya itu gersang, enggak peduli tanahnya itu enggak ada tanaman, enggak ada air. Yang penting inda baitikal haram. Inda baitikal haram, di sisi rumahmu, yaitu Ka'bah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat ini, kata para ulama, sesungguhnya Ka'bah itu jauh sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Quran surah apa ya? Saya lupa ayatnya. Bunyinya begini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya tempat yang pertama kali yang dijadikan sebagai tempat ibadah oleh manusia bi Bakkata mubarakan. Allah menyebutnya tidak Mekah, tidak Ka'bah, tapi Allah menyebutnya bi Bakkata mubarakan. Bakkah, Pak. Jadi enggak ada dalam Al-Qur'an kata Mekah, enggak ada. Yang ada Bakkah. Apa maksudnya Pak Bakkah? Bakkah itu dalam bahasa Arab baka yabki, artinya tangisan. Kenapa disebut Bakkah, tangisan? Karena tadi yang pertama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anak dan istrinya di satu tempat yang kalau umumnya orang berada di tempat itu pasti menangis. Enggak ada tumbuhan, enggak ada kehidupan, enggak ada air. Nah, itu Bakkah. Ustaz, sekarang kok enggak digantikan? Sekarang mah udah banyak tumbuhan, air jam-jam ayah. Buah-buahan banyak, kunaon tadi ganti namanya. Tapi tetap aja Mekah ataupun Bakkah. Ya, bedanya kalau dulu menangis enggak ada fasilitas, enggak ada tanaman, enggak ada makanan. Kalau sekarang menangisnya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian orang apalagi yang baru datang ke tanah suci Mekah, maka ketika menatap Ka'bah mereka akan menangis. Ah itu, ya. Nah, ini pelajaran yang pertama Pak, masjid oriented. Inda baitikal haram. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin meniru kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya Pak, maka mesti hadir pada diri kita ya, motivasi ya untuk mengajak mendekatkan anak dan keluarga kita dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ya, ini pesan yang pertama, inda baitikal haram. Yang kedua, Pak, Rabbana liyuqimus shalah. Ya. Karena Nabi Ibrahim itu masjid oriented, maka ketika itu ini ayat Allah. Maka yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami yang senantiasa menegakkan shalah. Jadi pesan dari Nabi Ibrahim setelah kita dekat dengan masjid, maka yang kedua Pak, ya, kata Nabi Ibrahim, kata Allah dalam Al-Quran ini, Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang menegakkan Rabbanya, makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muqimas shalah. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Pak. Jadi Pak, kalau kita ingin keluarga kita baik, Pak, kalau kita ingin keluarga kita mendatangkan keberkahan, kita lihat aja Pak, Quran surat Al-Baqarah ayat tentang talak Pak. Ya, banyak tuh ayat tentang talak Pak, tentang talak itu bahas ayat ini tentang talak 200 berapa tuh? Lembaran kedua atau ketiga setelah terakhir tentang talak. Maka di tengah-tengahnya Allah sisipkan tentang ayat tentang sholat. Setelah itu tentang talak lagi, tentang talak lagi, tentang talak lagi. Awal talak, tengah sholat, akhir tentang talak. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian, kata para ulama? Maka salah satu yang bisa menjaga imunitas keluarga, ya, supaya keluarga itu mendatangkan keberkahan, maka salah satu menjaganya itu dengan sholat. Ya. Nah, ini pelajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Apalagi keutamaannya banyak. Nabi mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu Pak, dalam keadaan senang sholat. Nabi kata ini, ya wahai sahabat, rihabis sholat, wahai sahabat istirahatkan aku dengan sholat. Ya, jadi Nabi mah nyantainya itu dengan dapat musibah. Nabi, kata Nabi SAW dalam hadis kanan Nabi SAW, ya, fahazama amrun, ya, fa'anza'a ila sholat. Adalah Nabi SAW ketika sedang ada kesulitan pun Nabi kemudian melaksanakan sholat. Nabi sedang senang sholat, Nabi sedang sulit sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Gitu. Apalagi di salat itu ada ruku sujud, Masya Allah. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang hamba melakukan kesalahan, maka setiap hamba melakukan dosa, maka dosa itu akan menempel di punggungnya. Tetapi ketika seorang hamba itu sedang ruku, maka dosa itu akan berjatuhan. Maka sesekali Bapak Ibu sekalian, kalau sedang sholatnya rukunya diperpanjang. Itu kata Nabi, ya. Jadi dosa menempel di ruku, sedang ruku, maka kemudian dosa-dosa itu berjatuhan. Masya Allah, ya. Itu pesan yang kedua, Pak. Rabbana waliyuqimus shalah. Yang ketiga, dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS mengajarkan kepada kita, ya, afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan orang itu cenderung kepada keluarganya. Artinya apa? Orang itu senang dengan keluarganya Nabi Ibrahim alaihis salam. Artinya hablum minan nas ini, Pak. Orang itu kalau senang kepada kita, kenapa, Pak? Umumnya karena perbuatan baiknya. Maka ingat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin belajar dari keluarga Nabi Ibrahim, bukan hanya hablum minallahnya, dibuktikan dengan salat, dekat dengan masjid, tetapi ada faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikan keluarga kita ini yang disenangi. Ya, yang banyak orang dekat dengan kita disebabkan karena amal soleh kita, hablum minan nasnya kita. Maka hablum minan nasnya Nabi Ibrahim tadi dibuktikan bagaimana hablum minan nasnya Nabi Ibrahim dengan memuliakan tamu, sehingga disebutkan dalam riwayat, Pak, kalau Nabi Ibrahim itu memasak dengan Sarah lalu kemudian memakan, kalau ada orang yang lewat, siapapun orang itu, dan kedengar lewat di samping rumahnya, maka Nabi Ibrahim akan panggil orang itu untuk sama-sama makan bersama-sama, gitu. Faj'al afidatan. Maka ada banyak orang yang senang, yang merasa cinta dengan keluarga Nabi Ibrahim disebabkan karena kebaikannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena waktunya Bapak Ibu sekalian, warzuqhum minas samarat. Kita mesti yakin, Pak. Lihat kalimat ini aneh, Pak. Kontradiktif. Yang pertama tadi sebutkan, Nabi Ibrahim menempatkan anak istrinya biwadin, di lembah yang enggak ada tumbuhan, yang enggak ada air, tetapi dalam ayat yang sama Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, rizkikan kepada keturunannya itu buah-buahan. Padahal enggak ada tanaman. Apa artinya, Pak? Kita enggak boleh enggak boleh putus asa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi tanah kering, tanah tandus, karena Allah yang maha segala-galanya, maka bisa jadi Allah akan turunkan kepada lingkungan yang begitu, rezeki bagi Allah itu sangat mudah. Buktinya apa yang terjadi, Pak? Dulu tandus nggak ada air, kan? Sekarang ada airnya nggak? Masya Allah. Dulu tandus kering, nggak ada tanaman buah-buahan. Sekarang ada buah-buahan. Masya Allah. Lebih bagus kadang buah-buahannya ketimbang yang ada di kita. Warzuqhum minas samarat. Maka Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh berputus asa dalam mengharap kepada Allah, ya. Karena bagi Allah gampang, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan sesuatu yang tidak ada. Kita saja mati jadi hidup, bagi Allah sangat mudah, ya. Supaya apa? Kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, pesannya apa? La'allakum tashkurun. Setelah Allah jadikan, ya, berikan nikmat kepada kita, dekat dengan masjid, hati kita terikat dengan masjid, ya. Kalau kata Nabi itu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilhi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapat naungan dari Allah. Ar-rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Orang yang semasa hidupnya hatinya terikat dengan masjid oriented. Lalu kemudian Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mampu menegakkan salah, itu nikmat dari Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kebaikan oleh Allah sehingga banyak orang yang cinta kepada kita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Allah karuniakan rezeki, materi, harta kepada kita. Warzuqhum minas samarat. Maka setelah 4 ini Allah karuniakan kepada kita, kata Allah dalam ayat ini, la'allakum tashkurun. Maka banyaklah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran, ya, dari beberapa ayat, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya banyak yang mesti kita ambil ibrah tentang Nabi Ibrahim dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an.
Tapi mudah-mudahan ini beberapa ayat yang coba kita angkat bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi uswah, tauladan bagi kita. Ya, karena ini bulan Dzulhijjah yang erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita pun diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan untuk bisa mentauladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.